Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhbara rahimahullah, diceritakan ya di dalam nazam ini bahwa anna min adabil jima'i, bahwa sebagian dari adab-adabannya kita melakukan berhubungan antara pasangan suami dan juga istri, alla yujami ar-rajulu, bahwa tidak boleh nih seorang suami zaujatahu, melakukan hubungan kepada sang istrinya fi siyabiha, itu ya, di dalam pakaiannya, gitu ya. Ya, kebayang gak sih? Ya susah juga ya kalau misalkan melakukan berhubungan ada di dalam pakaian kan ya. Bal hatta tanza'aha, melainkan harus dibuka nih pakaian kullaha, seluruhnya, dari seorang istri dan juga dari seorang suaminya, seperti itu. Wa tadkhulu ma'aha, tetapi setelah suami dan istrinya itu maaf ya mengeluarkan dari pakaian-pakaiannya itu, filihafin, maka di dalam akhlak, ini saya berkata akhlak ya, bahwa akhlaknya yang berkata, bahwa adabnya yang berkata, maka masuklah seorang perempuan dan juga seorang suaminya itu lihafin wahidin, ke dalam satu selimut yang sama. Nah, jadi disiapkan nih selimut ataupun disiapkan kain, maka dalam akhlaknya bagusnya ditutupi ya, sampai ke bagian dada ininya ditutupi oleh selimut tersebut, seperti itu. Wa zahiruhu, dan zahirnya dari ini qaul, dari ini pendapat, bahwa annahu, sesungguhnya seorang suami la yujami'uha, tidak boleh loh menggauli istrinya, maksyufani, yang mana keadaannya itu dua-duanya di dalam keadaan bertelanjang, gitu ya. Karena apa? Karena kan ada hadis yang mengatakan bahwa idza jami'a ahadukum fala yatajarradani tajarrudal himaraini. Maka di dalam hadis ini dikatakan janganlah pasangan suami istri berhubungan itu seperti berhubungannya himaraini, seperti berhubungannya dua himar. Dua himar itu adalah dua kuda. Nah, itu adalah di dalam hadis seperti itu. Maka sunnahnya, adabnya memang adalah ditutupi sih dengan selimut. Seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam indal mujami' yughatti ra'sahu wa yaghuddu sawtahu wa yaqulu lil mar'ati 'alaika bis sakinah. Dan ada juga di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggauli istri-istrinya, maka bahkan Rasulullah itu sampai menutupi akan kepalanya Rasulullah. Bahkan Rasulullah selalu memelankan akan suaranya dan berkata kepada istri-istrinya itu bisakinah, alaika bisakinah, maka sakinah aja, maka ya antenglah istilahnya ya, sakinah itu adalah seperti itu. Waqala la khitabu, dan berkata Imam Khitab yang bagi, dipentingkan banget lil mujami'i, ketika suami istri melakukan berhubungan, ayyastatira, harus menutupi ya, tegasnya harus menutupi, wa ahluhu bisaubin sawa'un kana mustaqbilal kiblati, harus ditutup dengan yang tadi ya, dengan selimut tersebut. Sawa'un kana mustaqbilal kiblati, begitu juga menghadap ke kiblat amla ataupun tidak ya. Di sini tidak dipermasalahkan di dalam menghadap ke bagian apapun. Qala fil madakhil, begitu juga yang dikatakan di dalam kitab Madakhil, wa yang bagi dipentingkan alla yujami'aha, tidak boleh berkumpul antara pasangan suami dan juga istri, maksyufani bihaitsu la yakunu alaihi masyai'un yastaturuhuma. Nah, ini sama-sama aja ya, keterangannya seperti yang sudah saya terangkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, Rasulullah itu melarang anadzalika wi'abahu, melarang dari melakukan berhubung terbuka itu yang dicela oleh Nabi, seperti itu. Waqala, dan juga berkata fihi, di dalam dzalik tersebut, kama yaf'alul irani, karena itu
serupakan seperti khimar jalangan. Ail himaroni tegasnya adalah 2 khimar jalangan. Wa qad kana As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yughatti ra'sahu, selalu menutupi kepalanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq idzaka hayaan minallah, ketika melakukan berhubungan intim, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menutupi kepalanya, gitu ya. Kenapa dia lakukan seperti itu? Hayaan minallah, karena sangat merasa malu sekali kepada